Berawal dari langkah para pelajar Stovia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908 yang mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekarukun, Jong Sumatera Nenbon, Jong Minahasa, dan Kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat etik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional pada tanggal 25 November 1985. Wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekarukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia besar yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh Muhammad Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini atas nama panitia Kongres Pemuda yang pertama. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada kami sebagai pejuang-pejuang di tanah air. Menjadi kongres ini adalah sebagai tempat sejarah bagi kemerdekaan para pemuda yang harus bersatu padu dalam tujuan bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah benar. Kita, bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju dengan apa yang diucapkan oleh Bapak Tabrani. Benar, kita harus memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih Pak hadirin. Tujuan yang diadakan kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membentuk sebuah badan sentral. Benar sekali Bu, yang kita butuhkan sekarang adalah sebuah organisasi yang mampu menampung aspirasi. Kita akan membentuk sebuah pemerintahan dan bentuk federasi, di mana setiap daerah dapat mengajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bu. Akan lebih bagus jika pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah menyatu dalam membentuk pemerintahan. Karena apabila suatu pemerintahan dibiarkan, bakal akan menimbulkan suatu masalah. Saudara-saudara, pada kesempatan kongres ini tampaknya kita belum menghasilkan suatu kesepakatan. Saat kongres hampir berakhir, sasaran utama kongres belum tercapai, yakni membentuk badan sentral organisasi pemuda tidak tercapai. Badan sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk badan sentral tersebut. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk fungsi, sebagian lagi menghendaki federasi. Kita sudah menghasilkan sebuah Usaha untuk membentuk badan tersebut tetap dilanjutkan setelah kongres berakhir. daerah lainnya. Benar, sekarang yang kita butuhkan adalah anggota PPPI. Kita harus menunggu berapa lama sampai mereka pulang. Waktu bukanlah halangan buat kita. Yang penting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semua bisa terlaksana. Tapi tentunya tujuan bersama itu jika dilihat dari aspek bahasa itu sangat penting. Sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek pada bahasa saat ini. Sekalipun, padahal saya yakin antara bahasa Jawa dan bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Namun di antara dua bahasa tersebut, mana yang harus dipilih untuk dijadikan bahasa persatuan? Jadi, para hadirin, izinkan saya untuk menyampaikan rumusan saya, yaitu sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia.
Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Melayu. Saya setuju Bung, untuk baik pertama dan kedua, tapi dalam pikiran saya adalah tujuan bersama, yaitu satu nusa satu bangsa, satu bahasa yang baik-baik. Nah, ketiga itu berbunyi kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, saya mendukung usulan Muhammad Tabrani. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Benar, namun jika tujuan kita ingin tercapai, maka kita harus bersatu dalam segala aspek. Saya tetap bertahan dengan saya. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan ini pada Kongres Pemuda 2 nanti. Ya, sebaiknya kita mempersiapkan diri untuk Kongres Pemuda 2 nanti. Baiklah kalau begitu. Keputusan telah kita sepakati bahwa pembahasan kali ini kita haruskan ke Kongres Pemuda 2 nanti di gedung KJB. Walaupun pengusaha masih belum bisa diterima, mari kita persiapkan diri untuk Kongres Pemuda 2 nanti. Saya akhiri pidato saya. Saya Muhammad Tabrani dari Jogja mengucapkan terima kasih kepada para hadirin Kongres kali ini yang sebesar-besarnya. Semoga Kongres ini dapat menunjukkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh sehingga bangsa Indonesia bisa merdeka. Merdeka, merdeka. Merdeka! Merdeka! Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kongres Pemuda I telah melahirkan keputusan yang mendasar, yakni mengakui dan menerima tentang cita-cita persatuan Indonesia dan bahasa Indonesia disepakati sebagai perekatnya serta menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorokan oleh semangat persatuan kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana itulah, Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928, ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Tanggal 27 Oktober 1928, terlaksanakanlah Kongres Pemuda II yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada saat itu, suasana sangat kondusif dan dihadiri oleh para pemuda-pemudi yang sangat antusias pada acara tersebut. Sugondo Joyo Puspito, selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda II, kali ini membuka acara yang disambut dengan meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak hadirin, perkenalkan, saya Ketua PPPI Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Sebelumnya, terima kasih sudah mempercayai kepada saya untuk menjadi Ketua Kongres Pemuda kedua ini. Terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan Kongres Pemuda kedua ini. Serta yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang menunjukkan peningkatan yang besar dari Kongres pertama. Pada Kongres pertama, kita belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Oleh karena itu, kita membutuhkan persatuan dan kesatuan. Para hadirin dari berbagai perwakilan, yaitu Jong Java, Jong Sumatera Nembon, Jong Ambon, dan Jong lain. Semuanya harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Beta perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju atas kesatuan ini. Saya sebagai wakil ketua dan juga perwakilan dari Jong Java juga setuju. Kami perwakilan dari Jong Islam Entenbon juga setuju. Ya, kami dari perwakilan Jong Batak setuju. Dengan memperlakukan kesamaan, maka bangsa Indonesia akan terlepas dari belenggu penjajahan. Baiklah, perwakilan dari setiap daerah sudah menyepakati adanya persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda negeri ini harus bersatu untuk melawan penjajah dan berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Benar, kami dari para pemuda Indonesia juga setuju. Ya, kami perwakilan dari Jong Celebes juga setuju. Kami perwakilan dari pemuda Kang Betawi juga setuju. Selama pembacaan pidato dari Sugondo Joyo Puspito, diam-diam Muhammad Yamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenalkan dengan pidato Sumpah Pemuda, yang nantinya merupakan hasil keputusan rapat yang akan dibacakan oleh Sugondo Joyo Puspito.
Kemudian, sebelum pembacaan pidato Sebelum penyampaian hasil rumusan, hadirin yang terhormat, perkenalkan, beliau adalah W.R. Supratman. Beliau menciptakan sebuah lagu yang dipersembahkan kepada tanah air bangsa Indonesia. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baiklah, hasil dari keputusan kerapatan kali ini memutuskan: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil kerapatan ini, maka diwajibkan bagi setiap perkumpulan di Indonesia bersatu seperti apa yang saya bacakan, dan selalu memakai keyakinan atas Sumpah Pemuda ini. Selanjutnya, waktu saya berikan kepada Muhammad Yamin. Baiklah, sebelum kita akhiri Kongres Pemuda kedua ini, marilah kita mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Hadirin dipersilakan Pada kembali. pembacaan hasil keputusan Kongres Pemuda kedua hari itu, tanggal 28 Oktober 1928, seluruh organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Batak Bon, dan lain-lain menjadi satu dan tersatukan oleh satu ikrar bersama Sumpah Pemuda. Ikrar tersebut mengikat dalam sanubari pemuda Indonesia untuk bersatu padu, memperjuangkan hak-hak yang tertindas.
pada masa itu, tanpa ikrar seperti itu, mungkin saja kita tercerai-berai, atau entah seperti apa negara ini, sehingga rasa bangga memiliki hingga bersatu membangun negara ini dapat kita terapkan dalam sanubari masing-masing. Terus gimana mau ya diulang merdekanya aja?